كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. Sebelum kita memulai pembacaan kitab, mari sama-sama kita baca doa bulan Shafar. Tadi hari Senin tanggal 1 Shafar, dan malam ini malam kedua Shafar, kita baca bersama-sama. Saya baca lalu jamaah ngikutin ya. Ini doa baik di awal bulan Shafar atau hari pertama bulan Shafar, maupun kita baca setiap hari selama di bulan Shafar. Shafarul khair, begitulah para ulama menyebut Shafar yang baik. Tafaulan, optimis, berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Shafar al-khair. Dan juga mereka menyebutnya Shafar dhafar. Shafar dhafar. Dhafar artinya keberuntungan. Bulan Shafar yang insya Allah mudah-mudahan membawa keberuntungan dan kebaikan buat kita. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi min syarri hadza zamani wa ahli wa as'aluka bijalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali qudsika an tujirani wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituhu syafaqatu qalbi min syarri hadhihi sanah wa qini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarra syahri Shafar ya kariman nazar wakhtim li fi hadha syahri wad-dahri bisalamah wal afiyah li wali walidayya wa auladi wa ahli wa ma tahutuhu syafaqatu qalbi wa jami'il muslimin. Allahumma inni a'udzu bika min syarri hadha asy-syahr wa min kulli syiddatin wa bala'in wa baliyatin qaddartaha fihi ya dahar ya malikad dunya wal akhirah ya aliman bima kana wa ma yakunu wa man idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ya azaliyu ya abadiyu ya mubdi'u ya mu'idu
Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal arsyil majid. Anta taf'alu ma turid. Allahumma ahrus bi'ainika anfusana wa ahlana wa amwalana wa walidina wa dinana wa dunyana allati ibtalaitana bisuhbatiha bibarakatil abrar wal akhyar wa birahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya arhamar rahimin. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihan ya aziz dhallat li'izzatika jami'u khalqik ikfini min jami'i khalqik ya muhsin ya mujammil ya mutafaddil ya mun'im ya mutakarrim ya man la ilaha illa anta irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dan pelihara kita dari segala keburukan, dari segala kejelekan, dari segala mara bahaya dan bencana. Allah Ta'ala jaga pelihara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dan seluruh kaum muslimin, bahkan bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu dukhul masjid ila tulu'is syamsi. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'na bihi fid dharaini amin. Semoga Allah Ta'ala memberikan dan melimpahkan manfaatnya, keberkahannya kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Kitab Bidayatul Hidayah yang banyak disyarahkan, dikomentari dan dijelaskan, dijabarkan oleh para ulama-ulama. Banyak sekali yang terkenal di negeri kita. Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarahkan kitab ini. Lalu beliau beri judul syarah dari kitab Bidayatul Hidayah ini Maraqil Ubudiyah. Ada juga Al-Kifayah fi Syarhi Bidayatul Hidayah, dan masih banyak lagi yang merupakan penjelasan dan komentar-komentar serta tambahan keterangan dari para ulama tentang kitab yang mulia dan kitab azim ini, kitab yang agung ini, hingga kepada pembahasan dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Adab dukhulil masjid ila tulu'is syamsi. Adab masuk masjid sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Jadi Imam Al-Ghazali akan membimbing kita dari mulai adab kita masuk ke dalam masjid sampai waktu isyraq atau syuruk,
sampai waktu terbitnya matahari. Bahasa Betawinya sunrise. Sampai waktu sunrise, terbitnya matahari. Adabu dukhulil masjid ila tulu'i syamsi. Fa idza aradta dukhulal masjid faqaddim rijlakal yumna. Apabila engkau hendak masuk masjid, jika engkau hendak, idza aradta, arada yuridu, anta aradta, arada yuridu iradatan fahuwa muridun wa dzaka muradun. Ini kalau kita belajar ilmu saraf, ilmu tasrif atau saraf. Arada yuridu iradatan, memiliki keinginan, atau kemauan. Jadi iradah kemauan atau keinginan. Murid orang yang menginginkan. Jadi bahasa Indonesia murid itu dari bahasa Arab. Murid, siswa, pelajar itu yang sinonimnya siswa atau pelajar. Murid orang yang menginginkan, orang yang memiliki iradah keinginan. Adapun di dalam kajian ilmu tasawuf, diantaranya di dalam kitabnya Habib Abdul Al-Haddad Sahib Ratib yang berjudul Risalah Adab Sulukil Murid. Itu murid di situ bukan hanya pelajar seperti pelajar bahasa Indonesia, pelajar atau siswa. Murid ini luas dan dalam maknanya. Sehingga kata beliau, la yusammal muridu muridan hatta yajida ma fil Qur'an kullama yurid wa yastaghni bil maula 'anil 'abid wa ya'rifan nuqsan minal mazid wa yastawi 'indahu adh-dhahab was-sa'id. La yusammal muridu muridan hatta yajida ma fil Qur'an kullama yurid. Tidak dinamakan al-murid sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Dia mendapatkan di dalam Al-Qur'an semua yang dia inginkan, ilmu, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, istiqamah, jadi orang saleh, jadi orang yang begini, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Ya berarti orang alim namanya. Dia paham, ngerti apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang dia inginkan semuanya ada di dalam Al-Qur'an. La yusammal muridu muridan hatta yajida ma fil Qur'an kullama yurid wa yastaghni bil maula 'anil 'abid, dan dia merasa cukup dengan Allah taala daripada hamba-hambanya, daripada makhluknya. Dia hanya berharap dan merasa cukup dengan Allah. Yastaghni bil maula 'anil 'abid wa ya'rifan nuqsan minal mazid, dan dia mengetahui kekurangannya, kekurangan dirinya daripada kelebihannya. Dia menyadari, mengetahui kekurangannya. Wa yastaghni bil maula 'anil 'abid wa yastawi 'indahu adh-dhahab was-sa'id. Wa yastawi 'indahu adh-dhahab was-sa'id. Oh, luar biasa, subhanallah. Sama bagi dia. Bagi dia sama antara emas dan tanah. Emas sama batu. Emas sama batu sama tanah sama. Ini udah level wali namanya. Udah kalau udah begitu. Nanti masih sama apa udah beda? Ngelihat emas sama ngelihat batu. Nah, beda banget. Gak usah emas, duit 100.000 aja udah beda banget. Ya. Ada orang kehilangan duit 100.000 aja, oh hampir ribet kayak kebakaran jenggot. Sampai nggak sholat, sampai kagak sholat maghrib, nyariin duit mana barang. Ya cuma ratusan ribu tuh barang. Itu benda, itu barang yang dia cari-cari cuma ratusan juta, apa cuma ratusan ribu, bahkan ratusan juta sekalipun, miliaran sekalipun nggak ada harganya dibandingkan dengan sholat. Nggak ternilai, luar biasa nilainya sholat, kadarnya sholat, kemuliaannya sholat, sehingga mungkin kadang seseorang dia mencari sesuatu barangnya yang hilang sampai semua dimarahi. Istrinya, anaknya dimarahin semuanya. Mana kamu sih, ibu sih, kamu nih, anaknya semuanya dimarahin. Lalu dia sampai meninggalkan sholat, cuman hanya urusan barang, tetek bengek, urusan dunia, sampai meninggalkan perintah Allah. Ya Allah, ya Allah. Nah, ini tadi kita berbicara tentang al-murid arada yuridu. Kalau saya jadi teringat ke situ. Ini faida aradta, fi'il arada, anta aradta, jika engkau ingin dukhulal masjid, masuk ke masjid, faqaddim rijlakal yumna, dahulukan kakimu yang kanan ke tempat-tempat yang baik, tempat yang mulia, apalagi masjid, musholla, majlis ta'lim. Masuk ke rumah juga demikian, masuk kaki kanan.
Waqul, dan ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Ini Nabi yang bersolawat nggak pakai Sayyidina. Nabi sendiri. Ya masa Nabi ngagulin dirinya? Masa Nabi menyombongkan dan mengagungkan dirinya? Nggak mungkin. Nabi orang yang tawadhu, makhluk Allah Ta'ala yang paling tawadhu. Mustahil Nabi sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina. Lah kan dia sendiri yang sholawat. Kan beliau sendiri yang bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina, ya Allah limpahkanlah salawat kepada baginda kami, junjungan kami. Lah kan dia sendiri yang salawat. Makanya Nabi nggak pakai Sayyidina. Nah terus kita nggak usah pakai Sayyidina, bid'ah. Nabi sendiri nggak pakai Sayyidina. Ya Allah, ini orang nggak tahu adab. Sekarang Anda manggil bapak gimana? Manggil guru Anda gimana? Kita manggil bapak kita, misalkan namanya, maaf kalau di sini ada yang namanya, katakan Bambang misalkan, ada yang namanya Bambang? Nggak ada kan ya? Hah? Misalkan ada yang namanya Bambang, atau yang namanya Budi lah. Kalau Bambang tadi panggil Bang ribet jadinya. Misalkan yang namanya Budi, anaknya manggil Budi. Bud minta duit dong Bud. Masa anaknya manggil Bud minta duit dong Bud, Budi minta duit, kan bapak. Kamu mustahil anak manggil bapaknya Budi main Bud aja atau Budi aja, kan nggak mungkin. Pak minta duit, nah, Pak minta duit, ayah, abi, aba minta duit, kan gitu kita manggil aba, abi, papa, apalagi? Hah? Ya. Hah? Wah, Dedi itu lagi. Beda levelnya tuh kalau udah Dedi. Manggil papa, manggil bapak, atau seorang murid manggil gurunya. Dia nggak pakai manggil ustadz, nggak pakai manggil Pak Budi atau Ustadz Budi, atau namanya Muhammad, Ustadz Muhammad, saya mau nanya nih Muhammad. Atau nggak usah, walaupun jangankan dia nggak pakai embel-embel, nggak pakai Pak, walaupun pakai panggilan tetapi kurang ajar. Contohnya manggil bapaknya Bang misalkan, manggil gurunya ustadznya Bang Budi, lah masa manggil gurunya Bang? Jangankan pakai panggilan, nggak pakai panggilan apalagi nggak pakai panggilan ustadz atau bapak, kan mustahil, nggak mungkin. Berarti anak atau murid yang suul adab, yang kurang ajar. Nah kalau kepada orang tua, kepada guru saja seperti itu, bahkan kepada kakak, kepada orang yang lebih tua dari kita pun kita manggil Bang, manggil bapak, manggil Mas. Masa kita manggil ya Allah, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Nabi kita, pemimpin kita, penyelamat kita nanti di akhirat, yang akan memberikan pertolongan kepada kita manggil Muhammad aja. Ke orang kafir, orang jahiliyah, ya sahabat-sahabat yang belum masuk Islam, mungkin mereka sebelum masuk Islam manggil Nabi ya Muhammad aja. Begitu pula ketika kita bersolawat, walaupun boleh sih boleh, khususnya mungkin ada beberapa sighah tertentu atau pada keadaan tertentu seperti di dalam sholat, ya boleh-boleh saja, terserah. Tetapi di luar sholat, bahkan di dalam sholat pun para ulama menganjurkan kita menggunakan kata Sayyidina. Apa itu Sayyid? Sayyid itu kalau bahasa kita tuan. Ya tuanku, ya Sayyidi, ya Sayyidati, ladies and gentlemen. Nah, kalau di pesawat yang ke Timur Tengah kan begitu. Bukan ladies and gentlemen, tetapi sebelum ladies and gentlemen pakai Sayyidi, Sayyidati. Sayyidi, Sayyidati. Begitulah si pramugari atau pramugaranya bilang Sayyidi, Sayyidati, tuan dan nyonya. Tuan dan nyonya, tuanku dan nyonyaku. Sayyidi, Sayyidati. Sayyid artinya tuan, orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan. Ya Sayyidi wa itu di dalam bahasa, di dalam bahasa filughah, secara bahasa, secara etimologi, di dalam bahasa lughatan atau filughah, man sada fi qaumihi sada yasudu. Sayyid diambil dari kata sada yasudu, siapa seseorang yang ditokohkan di kaumnya, di komunitasnya, di kelompoknya. Man sada fi qaumihi, atau juga man kathurat sawaduhu, yang banyak pengikutnya. Yang ditokohkan, Nabi memang ditokohkan, bukan di kalangan bangsa Arab saja. Bahkan ada orang kafir beberapa tahun yang lalu dulu pernah menulis 100 tokoh dunia yang orang paling berpengaruh di dunia. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad paling pertama.
Ranking pertama dicantumkan nomor 1 Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawahnya baru ilmuwan-ilmuwan, pujangga, Einstein dan segala macam. Itu di bawahnya. Nah, Nabi nomor 1 itu orang kafir tuh, karena memang ya, secara zahir saja nggak ada seseorang manusia yang disebut-sebut setiap hari jutaan kali, ratusan juta kali, bahkan miliaran kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan umat Islam sekarang berapa miliar? Penduduk dunia, katakan penduduk bumi 6 miliar, umat Islamnya berapa? 3 miliar, 4 miliar, atau 5 miliar? Miliaran manusia. Katakan 3 miliar dah. Kalau 1 miliar saja, setiap kita berapa kali nyebut nama Nabi dalam sehari? Di dalam sholat kita bersolawat. Di dalam sholat saja ada yang 2 kali tasyahud, yang sekali cuma sholat subuh, yang lainnya tasyahud 2 kali. Belum lagi di dalam sholat sunnah tasyahud juga kita baca tahiyat. Di dalam tasyahud tahiyat ada sholawat kepada Nabi. Setelah sholat kita baca sholawat. Di luar sholat, di majelis-majelis, di acara-acara keagamaan kita memperbanyak. Bahkan di luar waktu ibadah sekalipun, di jalanan, di rumah, senantiasa kita bersolawat setiap hari, setiap saat kita bersolawat kepada Nabi. Miliaran kali. Mana ada manusia mana, nama siapa yang disebut miliaran kali setiap hari? Tokoh mana, presiden mana, raja mana, kagak ada. Yang disebut-sebut sampai miliaran kali setiap hari nggak ada, kecuali baginda Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, kata para ulama. Siapa yang menyukai, mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut namanya. Dia pasti bakal banyak menyebut namanya. Yang suka sama yang hobi mancing, wah, yang hobi mancing setiap hari omongannya nggak jauh dari joran, nggak jauh dari joran, setiap hari mancing. Yang setiap hari main bola, nggak jauh dari omongannya bola aja. Yang dia bergelut, yang dengan politik, berkecimpung di dunia politik, di percaturan politik, wah, setiap hari pagi siang sore malam, dari melek mata sampai merem lagi ya diomongin politik aja. Nyaci maki si fulan, berapa kali maksiat setiap hari yang dia lakukan, berapa dosa, berapa kali tergelincir, nyaci maki, menjatuhkan si anu, saling menjatuhkan, saling menghasut, saling menghina. Ya Allah, naudzubillah. Gak jauh dari itu yang dia bicarakan, karena memang dia hobinya itu, yang dia sukai itu. Hobinya main game, hobinya judi, hobinya maksiat, perempuan dan sebagainya. Yang diomongin yang gak jauh dari itu setiap hari. Nah, bagaimana para aulia yang mereka cintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari, setiap saat lidah mereka tidak pernah kering, selalu basah dengan sholawat. Selalu basah, dibasahi dengan sholawat kepada Nabi setiap saat, setiap detiknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan para ulama-ulama seperti Imam Nawawi di dalam kitab-kitabnya, dan juga ulama-ulama yang lain, mereka menganjurkan kita ketika bersolawat, khususnya di dalam sholat, menggunakan kata Sayyidina, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi tadi di dalam bahasa, Sayyid itu man sada fi qaumihi, yang ditokohkan di kaumnya, di komunitasnya, di perkumpulannya, umatnya. Atau juga man kathurat sawaduhu, yang banyak pengikutnya. Sawad, pengikut. Sawadul a'zam, pengikut yang banyak. Alaikum bisawadil a'zam, ada istilah as-sawadul a'zam. Jadi kelompok mayoritas, kelompok terbanyak. Alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian dengan kelompok yang terbanyak. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, kelompok yang terbanyak, kelompok mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang disebut dengan as-sawadul a'zam, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, termasuk di dalam fikihnya imam madhab yang 4. Imam madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam tauhid atau kita berakidah, kita berkiblatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, atau kita disebut Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah, jamannya Asy'ariyah.
Jama dari Asy'ari, Asy'ariyah. Dan pendiri NU kebetulan juga namanya ada Asy'arinya. Mbah Muhammad Hashim Asy'ari atau Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Mbah Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang mendirikan NU tahun 1926. Januari 1926 mendirikan NU, itu juga namanya ada Asy'arinya. Sebagaimana Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini keturunan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Keturunan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Dan juga selain Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga kita ini Asy'ariyah Maturidiyah. Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Kalau sholli wa sallim. Tadi di penghujung doa shofar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Kalau shalla wa sallam. Kalau sholli sallim. Shalla fi'lul madhi. Fi'il madhi kata kerja lampau. Fi'il mudhari yang sedang atau yang akan. Kalau kata perintah fi'il amar, yang disebut dengan fi'il amar kata perintah. Seperti ini, shalla yusalli salli, dakhala yadkhulu udkhul, syariba yashrabu ishrab. Ini salli fil amr. Kalau wasalli maka nanti akhirnya wasallim. Wasalli wasallim ala sayyidina Muhammadin, atau wasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wasahbihi wasallim. Jadi salawat dan salam kita gabungkan. Ini yang sempurna, bukan hanya salawat tetapi juga mengucapkan salam kepada Nabi. Di dalam tasyahud kita sholawatnya kok kenapa nggak pakai wasalim? Karena salamnya sudah lebih dahulu salamnya sebelum dua kalimat syahadat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kok nggak pakai wasalim? Karena tadi salamnya udah. Assalamu alayka. Sudah kita dahulukan salamnya kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berbeda dengan sholat jenazah. Di dalam sholat jenazah nggak ada tasyahud, nggak ada tahiyat. Makanya sholawatnya setelah takbir kedua, Allahumma sholli wa sallim. Nah, sholat jenazah sholawatnya pakai wasallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, terus sampai akhirnya. Tetapi yang afdal sholawat Ibrahimiyah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi ada tambahan abdika wa rasulika an-nabiyul ummi. Abdika wa rasulika an-nabiyul ummi sama setelah wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi. Jadi tambahannya abdika wa rasulika nabil ummi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Itu paling sempurnanya salawat Ibrahimiyah. Yang sempurna, yang paling sempurna as-salatul Ibrahimiyah, salat Ibrahimiyah dengan sighah, dengan bentuk tadi. Setelah kita bersalawat kepada Nabi ketika masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Kita akan masuk ke masjid, tempat yang mulia, tempat yang agung, tempat yang paling dicintai dan disukai oleh Allah di muka bumi. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Ada riwayat yang lain agak sedikit berbeda. Tapi dalam satu riwayat Nabi bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Paling tempat, lokasi, lahan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi, dan tempat lahan yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala di muka bumi adalah pasar-pasarnya.
yang paling dicintai oleh Allah masjid-masjidnya, yang paling dibenci pasar-pasarnya. Jadi masjid yang paling dicintai, pasar yang paling jelek, yang paling buruk. Tapi kalau ente ingat Allah, baca Quran, zikir di pasar, wah dahsyat, luar biasa pahalanya. Lebih baik daripada di masjid. Nah kok bisa begitu? Di masjid wajar, emang tempatnya orang sholat, baca Quran, zikir. Masa di masjid mau mengapain maksiat atau berbuat dosa, main judi atau seseorang masih maksiat yang lain, kan nggak mungkin. Jadi kalau orang baca Quran, zikir, pegang tasbih, bersolawat kepada Nabi, atau dia bahas tentang kitab, bahsul masail di pasar, di mall, wah itu lebih luar biasa, lebih dahsyat. Itu luar biasa nilainya, levelnya lebih tinggi daripada kita bahas kitab di masjid atau sholat di masjid, ingat Allah Ta'ala di masjid, memang tempatnya. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ulama besar di Baghdad, beliau juga punya kios di pasar di kota Baghdad. Sebelum beliau membuka kiosnya di Baghdad, di pasar pagi-pagi, beliau sholat sunnah 300 rakaat. Sholat sunnahnya sebelum buka rolling door-nya tuh, pintunya sebelum buka jual beli transaksinya, sebelum jualan, sebelum buka toko, sholat sunnah 300 rakaat sebelum buka toko. 300 rakaat. Ya Allah. Kalau kita buka toko ngapain? Ya, wala boro-boro baca bismillah kadang-kadang. Buka warung, wala boro-boro baca Fatihah, baca sholawat sama Nabi, apalagi. Buka aja, buka warung, buka toko, kerja, ke tempat kerja, masuk kantor, masuk ke tempat kerja, ke pabrik, ke kantor. Kadang-kadang jangankan baca sholawat, baca bismillah aja enggak baca bismillah, apalagi baca Fatihah, baca sholawat, enggak, lupa. Yang diingat duit. Makan tuh duit, jejelin tuh nanti pas dia mati, jejelin duit mulutnya. Yang diingat cuma duit aja, Allahu Akbar. Nggak bakal dibawa mati. Nanti mati bawa apaan? Bawa kain kafan doang. Kain kafan cuma 2 lembar doang. Artinya jadi buat rebutan anak istrinya, jadi rebutan ahli warisnya. Ya Allah, subhanallah. Sampai nggak ngaji, nggak pernah ke majelis, sama majelis taklim, sama masjid musuhan. Berbulan-bulan nggak pernah ke masjid, bertahun-tahun nggak pernah ke masjid, sama masjid musuhan. Umat Islam ada yang begitu tuh, ada yang sama masjid kayak orang musuhan, nggak pernah ke masjid, nggak pernah nginjek masjid, sekian bulan, sekian tahun, bangga lagi, wah bangga, sombong, petantang petenteng, merasa paling benar, paling mulia, paling kaya, paling baik di kampungnya, di negerinya. Wah saya yang paling ini. Bangga dengan apa yang jangankan bangga dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta, dengan ilmu aja nggak boleh, dengan ilmu agama. Bangga dengan ibadah saja dilarang. Bangga dengan ibadah tercela, apalagi bangga dengan urusan dunia, dengan harta, dengan apapun yang kita miliki. Jadi Allahumma ighfir li dzunubi, kenapa kita kok minta ampun? Kita minta maghfirah Allah. Kita kan mau ke masjid, mau ibadah. Kita sadar bahwa kita ini kurang benar-benar menjalankan tugas kepada Allah, menjalankan tugas kita, kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Kita sadar bahwa kita ini kurang, banyak kekurangan di sana sini. Kita sadar akan kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah, sehingga karena kita banyak kekurangan, menyadari banyak kekurangan dan kelalaian, makanya kita minta ampun kepada Allah. Makanya kita memohon ampunannya, maghfirahnya. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Karena masjid tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika keluar nanti waftahli abwaaba fadli, karunia Allah. Kita minta agar Allah Ta'ala bukakan pintu karunianya, pintu keutamaannya, rizkinya dan segala macam. Kita minta agar Allah Ta'ala bukakan, mudahkan pintu karunia-Nya terbuka dan terlimpahkan buat kita. Sementara ketika masuk kita minta agar Allah Ta'ala bukakan pintu rahmat-Nya, kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik wa ma ra'aita fil masjid man yabi'u faqul la arbahallahu tijarataka. Ketika engkau melihat di masjid ada orang yang berjualan, yang dagang, ba'ayabi'u, yang dagang, yang berjualan, faqul, maka katakan la arbahallahu tijarataka,
Allah Ta'ala tidak akan memberikan keuntungan kepada perdaganganmu, di dalam perdaganganmu. Allah Ta'ala tidak akan memberikan untung dalam perdaganganmu, karena dilarang, karena akan mengganggu orang yang sholat, yang sedang berzikir, yang sedang beribadah. Ada halaqah-halaqah majlis ta'lim ya di masjidnya Nabi di Madinah, Masjid Nabawi, atau juga di masjid-masjid yang lain yang besar-besar, khususnya di Timur Tengah, di Makkah, di Madinah, di Hadramut juga. Jadi di dalam masjid itu ada halaqah-halaqah ta'lim, lingkaran. Kenapa disebut halaqah-halaqah itu lingkaran? Jadi satu ulama, satu ustadz baca kitab menerangkan masalah agama, baik itu kajian tafsir, fikih, hadis atau yang lainnya. Lalu jamaahnya itu murid-muridnya berkeliling, duduk mengelilingi sang ustadz, maka disebut halaqah. Halaqah itu lingkaran, halaqah. Jadi kalau kita makan pakai nampan, bertiga, berempat, berlima gitu, kita ngeriung pakai nampan, itu bukan bikin soft. Ayo jamaah bikin soft, bikin barisan, bukan bikin barisan, bukan bikin soft, bikin halaqah. Kan ngumpul ngeriung pakai nampan, kita ngerubutin nampan. Kita ngeriung, kita mengelilingi nampan buat halaqah. Ini panitia. Panitia atau ya pengurus masjid, musala, majlis ta'lim. Ketika hidangan udah tersaji, udah datang gitu, lalu menyarankan, ngasih himbauan ke jamaah, ayo jamaah, kaum muslimin, bapak ibu sekalian, saudara-saudara, buat soft nih, hidangan mau datang. Konsumsi. Allah Akbar. Konsumsi nasi kebuli hangat-hangat mau datang. Wah, ayo bikin soft. Bukan bikin soft. Soft itu kan barisan. Kalau sholat iya kita buat soft, buat barisan. Kalau pakai nampan ngeriung buat halaqah namanya itu istilahnya. Jadi kita robah tuh. Ini masih suka di mana-mana kita dengar ayo buat soft, buat barisan. Kecuali makannya memang membaris. Kalau makannya berbaris iya. Kalau makannya pakai nampan ngeriung ngumpul buat halaqah. Nah, halaqah ta'lim ya dahulu sampai sekarang di Timur Tengah, khususnya di Tarim, di Hadramut dan di sekitarnya, pengajian itu ya halaqah berbentuk halaqah. Bukan di kelas-kelas pakai kursi, pakai bangku gitu. Ya termasuk sampai di Al-Azhar sekalipun, universitas tertua di dunia, Al-Azhar Mesir ya dulu ya halaqah duduk ngedeprok kalau kayak kita sekarang nih. Ya begini nih. Begini kayak kita nih. Ngaji tuh ngedeprok begini nih, duduk. Pakai lekar, naruh kitab di lekar di tempat yang bagus, yang rapi, yang kita hormati. Jangan kita taruh di bawah. Jangan kita geletakin di bawah tuh kitab. Orang dulu jangankan kita, buku aja buku tulis untuk nulis Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, buat nulis hadis, buat nulis ilmu fikih, bahkan ilmu bahasa Arab, nahwu sharaf, mereka tidak berani meletakkannya di bawah buku. Bahkan pulpen pun sebetulnya, pulpen yang buat nulis Quran, buat nulis hadis, ayat-ayat suci Al-Quran itu mereka tidak berani meletakkannya di bawah, sehingga ilmunya barakah, manfaat, memancar cahaya ilmu di dalam hatinya, memancar cahaya iman dalam hatinya. Di cahaya ilmu, sir asrar, cahaya daripada ilmu dan rahasia ilmu itu betul-betul memancar dan ada di dalam hati sanubarinya. Nggak seperti orang sekarang, titelnya berentet, profesor, doktor, kitab ditaruh di bawah. Jangankan Al-Quran, mushaf digeletakin, dibiarkan di bawah. Habis ngapalin Quran begini, wah, ditaruh di bawah, dia begini. Ya Allah, banyak tuh rumah-rumah tahfidz yang berseberangan sama kita tuh. Kelompok-kelompok yang seperti itu, mereka banyak yang meletakkan Al-Quran atau Al-Mushaf, maksudnya Al-Mushaf ditaruh di bawah. Ini su'ul adab. Tapi dapat undangan dari presiden, dapat undangan dari pejabat tinggi, wah, ditaruhnya di lemari, di buffet. Kalau perlu dipajang, dipakein figura, dipakein laminating, dipajang di ruang tamu biar orang tahu. Nah, gue pernah diundang sama presiden. Gue pernah diundang sama pejabat tinggi. Ada yang begitu, saya pernah lihat. Ada di keramatnya di belah sana. Piagam tanda tangan presiden atau dia foto sama presiden yang dulu dipajang di ruang tamu. Bukan di ruang tamu, di depan rumahnya dipajang.
Biar kalau orang yang lewat, semua orang yang lewat tuh tahu bahwa dia pernah foto sama presiden. Astagfirullah, naudzubillah. Bukan foto orang soleh, bukan foto mewali bangganya, atau juga apa tadi itu undangan kalau perlu dipajang media dilaminatin, pakai figura, bingkai. Sementara mushaf kalamullah subhanahu wa ta'ala, firman Allah ta'ala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, diletakkan di bawah. Mushaf diletakkan di bawah. Undangan resepsi dari presiden, dari pejabat, dari raja, wah dipajang, ditaruh di tempat yang terhormat. Anaknya ngotorin atau mungkin kecipratan kopi, dimarahin. Awas, hati-hati, undangan dari presiden ini, ini undangan dari menteri ini, undangan dari orang kaya nih, awas nih, mahal nih, ini ratusan ribu nih, kartu begini nggak dapat ribuan ini, nggak dapat puluhan ribu nih. Wah, Allah subhanallah. Sementara mushaf mikir, Allah subhanallah, mushaf kalamullah diletakkan di bawah. Firman Allah Ta'ala, kalamullah, kalam Rabbil Alamin. Wa idza ra'aita man yanshudu fihi dhalatan faqul la raddallahu 'alaika dhalatak. Ketika engkau melihat ada orang yang mencari barang yang hilang, ada orang kehilangan barang, lalu dia mencari-cari di masjid sampai mengganggu orang yang sedang beribadah, maka katakan kepada orang tersebut, la raddallahu dhalatak. La raddallahu 'alaika dhalataka. La raddallahu 'alaika dhalataka. La raddallahu 'alaika dhalataka. Allah Ta'ala tidak akan mengembalikan barangmu yang hilang. Allah Ta'ala tidak akan mengembalikan barangmu yang hilang. Kecuali kalau hanya sekedar, para jamaah ada yang kehilangan barang nih, mohon maaf, ada handphone merek anu, tipe anu, atau ada yang kehilangan uang sekian, atau jam tangan, ini dan itu segala macam. Kalau hanya sekali dan tidak mengganggu orang, atau tidak ada orang yang sedang beribadah yang sebut dengan beribadah, itu masih wajar. Yang dimaksud di sini kalau sampai mengganggu orang, kalau sampai mengganggu kesibukan orang yang sedang beribadah, mengganggu orang yang sedang baca Quran, yang sedang berzikir, yang sedang mengadakan kajian ilmu, halaqah ta'lim, maka tidak boleh kita mengganggu mereka dengan kita mencari barang, teriak-teriak, mana ontak saya hilang nih, duit saya hilang sekian, kamu tahu nggak handphone saya mahal hilang. Wah, sampai orang keganggu sama yang lagi pada sholat, yang lagi pada ada pengajian, yang lagi baca ratib, semuanya keganggu. Ada yang lagi baca Quran keganggu, ada yang lagi bahasul masalah tentang kajian agama keganggu semuanya. Atau juga tadi ada orang yang dagang jual beli di dalam masjid, jualan teriak-teriak kayak orang dulu. Ke orang dulu dagangnya begitu, teriak-teriak, kafilah berdagang. Kalau sekarang online juga. Sekarang cuma pakai jari doang dagang itu. Dagang cuma pakai jari doang, pakai online. Zaman udah canggih, nggak perlu teriak-teriak sekarang dagang. Wa idza ra'aita man yanshudu fihi dhalatan faqul la raddallahu 'alaika dhalataka. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah baginda Rasulullah memerintahkan kita untuk kita ucapkan kepada orang yang berjualan mengganggu orang lain dan juga mencari barangnya yang hilang hingga mengganggu dengan teriakannya tersebut kepada orang-orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Fa idza dakhalta al-masjid fala tajlis hatta tusalli rak'atai tahiyyah. Jika engkau masuk masjid, jangan duduk sehingga engkau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tetapi kalau ada pengajian sementara kita lebih mementingkan majelis ilmu, maka diganti, kata para ulama, tahiyatul masjid diganti dengan al-baqiyatus shalihat. Bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, diganti dengan itu. Diganti dengan bacaan itu 3 kali sebagai pengganti dari tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, sementara ini ada kajian ilmu. Ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Hadir majelis ilmu jauh lebih utama dibanding sholat sunnah, dibanding amalan sunnah apapun. Menghadiri majelis ilmu, nuntut ilmu, talabul ilmi, belajar ilmu agama lebih utama. Amalan yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya dibanding ibadah sunnah apapun. Jadi ketika kita masuk masjid, katakan setiap hari Ahad pagi kita masuk masjid Al-Hawi,
Kita masuk Masjid Al-Hawi yang ada di Cilitan sana, Condet. Lalu ada pengajian jam 8 pagi. Kita masuk situ, jangan sok-sokan pura-pura kita sholat. Wah, 2 rakaat, 4 rakaat. Sementara lagi bahas kitab nih, penting. Yang kita kagak tahu nih. Ini orang bodoh namanya. Dia mendahulukan tahiyatul masjid dibanding mendengarkan ilmu. Duduk, ente langsung duduk, dengerin tuh ilmu. Diganti tahiyatul masjidnya dengan bacaan al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, bacaan 4 macam zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Tapi kalau di Masjidil Haram bukan dengan sholat, yang pertama kali dengan tawaf. Setelah tawaf tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Sebagian orang taunya masuk Masjidil Haram di Makkah langsung tawaf. Memang tahiyatul masjidnya Masjidil Haram tawaf dulu. Setelah tawaf tetap 7 kali putaran yang namanya tawaf, mau tawaf sunnah, tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf yang rukun, semuanya 7 putaran, 7 sab'atu ashwat, syaut, ashwat jama dari syaut, putaran. 7 putaran kita mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita, begitu. Bukan sebelah kanan kita. Jadi berlawanan dari arah jarum jam. Jarum jam begini, ini kita berlawanan dengan arah jarum jam. Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita, tawaf sebagai tahiyatul masjid yang pertama. Tetap kata para aulia, para ulama salihin, setelah tawaf tetap kita disunahkan sholat tahiyatul masjid. Tapi tawaf dulu. Dan ibadah yang paling utama buat kita, buat al-afaqiyin, bukan penduduk Makkah. Kita ini bukan penduduk Makkah, kita jauh dari Makkah. Maka ketika kita di Makkah, perbanyak ibadah yang paling utama, perbanyak tawaf. Memperbanyak tawaf lebih utama daripada memperbanyak sholat. Kalau sholat di Baitur Rahman juga bisa. Kalau tawaf kan cuma di sana doang tawaf mah. Kalau tawaf cuma di sana doang, di Ka'bah, di tengah-tengah Masjidil Haram, maka ketika kita di sana perbanyak tawaf. Kalau memperbanyak sholat di mana juga bisa. Suatu ketika ada satu orang, dia berkata kepada para ulama, saya bernadar akan mengerjakan suatu amalan yang mana di saat itu cuma saya aja yang mengerjakan itu amalan. Yang melaksanakan, yang mengerjakan itu amalan cuma saya aja. Di muka bumi tidak ada orang yang mengerjakan itu amalan. Bingung para ulama-ulama, ini amalan apaan? Dia bernadar akan mengerjakan suatu amalan yang mana orang lain tidak ada, di saat yang sama tidak ada orang yang lain yang mengamalkan amalan tersebut. Kalau salat, baca Quran, sedekah, di dunia ratusan juta, miliaran ada orang yang salat. Miliaran, ratusan juta ada orang yang baca Quran, yang zikir, yang istighfar, yang baca salawat. Para ulama-ulama bingung. Akhirnya mereka ngadu, datang kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia. Kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu jawabannya tawaf. Suruh orang-orang kosongin di Ka'bah, suruh orang-orang minggir semuanya, jangan ada yang tawaf kecuali orang ini. Suruh orang ini tawaf sendirian. Nah, di saat yang sama apakah ada orang yang mengerjakan amalan seperti dia di dunia, di muka bumi? Enggak ada. Cuma dia doang, berarti cuma dia doang di muka bumi itu yang mengerjakan satu amalan, orang lain tidak ada yang mengerjakannya. Ini jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung cepat beliau ketika ditanya seperti itu, refleks langsung beliau spontanitas menjawab, ada. Kosongkan tuh Ka'bah, suruh wali kota Mekah, kalau kita sekarang mungkin suruh wali kota Mekah atau raja di situ, amir situ, mengosongkan Ka'bah biar orang ini tawaf sendirian. Berarti di saat yang sama, saat itu tidak ada orang yang mengerjakan ibadah sebagaimana dia. Di muka bumi sedunia nggak ada orang yang mengerjakan ibadah, cuma dia doang sendirian. Soalnya yang lagi tawaf emang dia sendirian. Ini di kitab nggak ada itu. Di kitab nggak ada tuh amalan apa yang dikerjakan oleh satu orang, sementara yang lain sedunia di muka bumi tidak ada orang yang mengerjakannya. Jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani kepada Amir Mekah saat itu atau wali kota Mekah, dia suruh mengosongkan Ka'bah, suruh orang ini tawaf sendirian, jangan ada yang tawaf di sekitar. Jadi dia sendirian di muka bumi yang melaksanakan itu ibadah, yang lain kagak ada. Subhanallah ya. Jadi bagi kita
yang bukan orang Makkah, ketika kita di sana perbanyak tawaf dan juga perbanyak memandang Ka'bah. Bahkan ketika kita sholat, afdolnya mandang Ka'bah kalau kita di sana, bukan ke tempat sujud. Kalau kita di sini sholat itu ngeliat ke tempat sujud. Jangan kita ngadap ke depan, ngeliat ke depan, kanan kiri, jangan kita tolah-toleh. Kita ngeliat ke tempat sujud kalau di sini. Tapi kalau di depan Ka'bah, kita mandang Ka'bah, sholat itu begini, jangan ngeliat ke tempat sujud, kita begini. Afdolnya kita melihat Ka'bah langsung. Kalau di hadapan Ka'bah. Dan ketika di hadapan Ka'bah nggak boleh kita miring. Kita harus betul-betul lurus. Kita harus betul-betul lurus, lempeng ke Ka'bah. Nggak boleh miring sedikit. Kalau miring sedikit udah mencong. Tapi kalau kita di sini ya kurang lebih, kan jauh. Kalau kita di sini kurang lebih, nggak mungkin bisa lurus banget. Kalau kita tarik nih pakai garis lurus, pakai tali dari sini nih, dari kamu Makassar nih sampai ke Mekah nih, ya nggak mungkin lurus. Ya kurang lebih mencong-mencong dikit, belok-belok dikit ya pasti. Kan jauh, hampir sekitar 9.000 kilo kali ya. Fa illam takun sallaita fi baitika raka'atil fajri fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyyati. Jika engkau tidak melaksanakan sholat di rumahmu, sholat sunnah raka'atil fajar. Ini kita berbicara Imam Al-Ghazali, kita keluar dari rumah tuh ya sebelum fajar nih, sebelum subuh atau pas subuh gitu. Bukan keluar dari rumahnya ke masjidnya sholat zuhur, bukan sholat asar, tetapi sholat subuh untuk melaksanakan sholat subuh. Jika engkau tidak melaksanakan sholat di rumahmu, sholat sunnah fajar, jadi pas keluar dari rumah ente belum sholat sunnah fajar, maka fayujzi'uka mencukupimu, cukup bagimu untuk melaksanakan dengan anit tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid niat dengan sholat sunnatul fajar digabung, langsung sudah masuk. 2 in 1, 2 dalam 1, 2 amalan dalam dua amalan dalam satu pekerjaan. Jadi ketika kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid langsung juga niat dengan sholat sunnatul fajar. Usolli sunnatul fajri wa sunnatat tahiyyah, atau usolli tahiyatul masjid wa sunnatul fajar. Usolli tahiyatul masjid wa sunnatul fajri. Usolli tahiyatul masjid wa sunnatul fajri. 2 rakaat dapat dua-duanya. Tahiyatul masjid berikut sunnah fajarnya. Fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyya, itulah keringanan dan keistimewaan umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 rakaat salat sunnah fajar yang lebih utama dari dunia dengan segala isinya. Raka'atayil fajar, rakaat awalnya raka'atani karena diidhafahkan dengan isim yang setelahnya, maka nunnya dibuang. Bukan rak'atani, rak'ata, dibacanya rak'atal fajri. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar sebelum subuh lebih utama dari dunia dengan segala isinya. Lebih utama dibanding dunia dengan segala isi-isinya. Subhanallah. Ada apaan di dunia nih? Ada emas, berlian, intan, mutiara, dolar, rupiah, pound sterling, semuanya nggak ada apa-apanya. Yang tak terhingga nih jumlahnya nih, nominalnya nggak ada apa-apanya, kecil, remeh dibandingkan dengan sholat sunnah sunnatul fajar. Sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah fajar. Itu baru sholat sunnahnya tuh, baru sholat sunnah fajar. Gimana sholat yang fardunya, sholat subuhnya? Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Nah, para ulama menganjurkan kita baca alam sama alam nasyrah sama alam tara. Di dalam salat sunnah fajar kita setelah Fatihah baca alam nasyrah sama alam tara, alam dan alam, dua-duanya alam. Alam dan alam. Man qara'a alam wa alam, man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa yang membaca alam nasyrah dan alam tara, lam yusibhu alam, tidak akan menimpa dia apa? Alam al-marad. Alam artinya marad, penyakit. Dia akan jauh dari penyakit. Akan jauh dari penyakit. Resep sehat, jauh dari penyakit, baca alam nasyrah sama alam tara ketika sholat sunnah fajar. Baiknya di masjid pada bagian wanita menggunakan penutup pembatas yang transparan atau full tertutup. Bagi wanita ya sekira-kira tidak bisa memandang, yang laki tidak bisa memandang perempuan, perempuan tidak bisa memandang laki, itu sudah dikatakan satir. Sudah disebut dengan satir, Bu. Sudah disebut dengan satir.
mau transparan, mau tertutup, ya yang paling tidak ya sampai di mana kan ukuran transparan itu kan apa relatif ya. Ya paling tidak yang sampai tidak melihat, sampai tidak dilihat oleh laki-laki. Yang paling utama laki-laki tidak melihat wanita atau tidak dilihat oleh laki-laki. Kalau wanita mandang laki-laki itu juga tetap kalau memang dengan syahwat memang nggak boleh. Tetapi kalau di pengajian atau mungkin kita yang udah sepuh kan beda. Atau yang tidak, kalau yang masih muda kan beda, yang masih muda atau cantik kan beda. Itu menimbulkan fitnah. Tapi udah sepuh atau yang sudah nggak yustaha lagi, yang ketika dilihatnya yang tidak membangkitkan syahwat, itu ya paling tidak walaupun transparan nggak masalah. Yang penting tidak menimbulkan syahwat, tidak mengandung fitnah, tidak menimbulkan fitnah. Itu yang disebut dengan satir, yang tidak dapat menimbulkan fitnah dan tidak bisa dilihat oleh laki-laki. Memang harus pakai satir ketika seseorang walaupun dia orang soleh, dia dua-duaan. Ada satu perempuan minta diajarin Quran, minta diajarin sholat, minta diajarin baca kitab, ya tentu harus pakai satir. Apalagi dua-duaan atau bertiga, berempat. Kalau dua-duaan lebih bahaya lagi. Jadi inda amnil fitnah, ketika aman daripada fitnah maka tidak mengapa walaupun nggak pakai satir. Tetapi kalau tidak aman daripada fitnah harus pakai satir. Nah, mengenai satir, kalau aman dari fitnah walaupun satirnya transparan nggak masalah. Walaupun satirnya transparan nggak masalah. Asalkan tidak menimbulkan fitnah dan juga tidak muda, tidak cantik, tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau yang muda, yang masih yustah, itu tentu harus tertutup ya. Ada lagi pertanyaan, apakah dalam berdoa, ketika berdoa kita harus selalu angkat tangan, dan juga apakah setelah doa harus selalu mengusap wajah? Ada perselisihan para ulama di dalam mengangkat tangan. Ya, Nabi juga pada kesempatan kadang berdoa mengangkat tangan sampai tinggi, kadang biasa mengangkat tangannya. Para ulama-ulama juga kita lihat kadang mengangkat tangannya seperti ini biasa. Ada yang kadang kalau sampai munajatnya itu memang panjang, memang serius, lebih serius lagi, yang disebut dengan ibtihal. Ibtihal itu biasanya lebih tinggi lagi mengangkat tangannya. Itu diantara adab berdoa. Dan juga mengenai mengusap wajah, sebagian ulama mengusap wajah, sebagian lagi tidak. Setelah berdoa ada yang tidak mengusap wajah. Bahkan setelah salam pun, setelah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sebagian ulama tidak mengusap wajah setelah mengucapkan salam sebagai tanda keluar daripada sholat. Kalau lagi sakit, badan meriang dan pusing, itu kalau diterusin dari zuhur ke asar dan seterusnya. Oh, mengenai tayamum nih. Tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Hanya untuk satu kali sholat fardu. Kita tayamum untuk sholat zuhur. Walaupun kita belum batal, tayamum kita nggak batal sampai sholat asar, tetap nanti sholat asar kita harus tayamum lagi. Karena satu tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh, walaupun banyak. Sholat sunnah ini, sholat sunnah walaupun sampai ratusan rakaat nggak masalah. Berbeda dengan sholat fardu, setiap sholat fardu harus tayamum. Walaupun dia di sini dikatakan pusing, meriang, sakit, ya tetap harus tayamum lagi. Ya tayamum kan nggak pakai air, pakai debu. Biasanya kalau meriang itu kan nggak boleh kena air, bukan nggak boleh kena debu. Debunya juga kan debu yang bersih. Biasanya kalau meriang panas itu nggak boleh kena air. Sementara ini kan bukan wudhu, tayamum. Nah, kalau memang dia nggak boleh kena air, tidak boleh terkena air, ya dia tayamum. Ketika dianjurkan oleh seorang dokter muslim yang thiqah, yang amanat, yang soleh, maka dia mengatakan, bapak ibu jangan terkena air penyakit bapak ini. Kalau terkena air nanti akan lama sembuhnya, atau akan mendatangkan penyakit baru, atau akan sulit sembuhnya, akan lebih berbahaya.
akan lebih parah. Ya maka ketika seorang dokter muslim yang soleh yang mengucapkan seperti itu, ya kita dengar, kita harus patuhi nasihatnya. Kita tidak berwudu, sebagai penggantinya dengan kita bertayamum. Terkait dengan masalah niat, mohon penjelasan mengenai niat itu sendiri. Azmun maksudnya ghurur, maksudnya apaan? Azmun maksudnya apa dan ghurur maksudnya apa? Ini pertanyaan kok banyak ini. Singkat tapi banyak nih. Singkat tapi banyak. Yang pertama, mohon penjelasan mengenai masalah niat. Niat kan sudah sering kita baca dari kitab ini, di kitab yang lain juga kita baca tafsir. Niat, definisi niat qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, menuju, menyengaja menuju sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Jadi langsung bersamaan dengan perbuatannya. Berbeda dengan istilah niat dalam bahasa Indonesia. Niat dalam bahasa Indonesia bisa besok lusa, sebulan lagi, tahun depan saya niat mau pergi haji. Bulan depan saya niat mau ke sana, saya niat mau ke Surabaya. Kapan? Bulan depan. Ya bulan depan. Bahasa Indonesia niat juga namanya. Berbeda dengan bahasa Arab atau istilah di dalam agama. Niat qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Kita niat mau bangun, langsung bangun. Niat makan, langsung makan gitu. Makanya niat itu di awal ibadah. Di dalam ibadah salat, ya ketika takbiratul ihram, di situ waktunya niat. Fi awalil ibadah. Di dalam salat, inda takbiratul ihram, ketika Allah, nafas Allah sebelum di situ waktunya niat. Tempatnya di dalam hati. Adapun azam itu keinginan, ya, berbeda dengan niat. Azam punya keinginan, hasrat atau keinginan, itu azam dalam bahasa Arab. Sementara ghurur, ini secara singkat aja, ghurur itu tipuan. Syaitan yang membuat tipuan disebut ghurur. Ya ayyuhalladzina amanu la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Ghurur sang penipu ulung. Syaitan, wal iyad billah, syaitan al ghurur. Kalau tipenya ghurur. Orang yang tertipu maghrur. Ada kitab Imam Al-Ghazali, Asnaful Maghrurin. Kelompok-kelompok orang yang tertipu, kelompok orang-orang yang terbuai dan terpedaya, tertipu, terpedaya. Al-Maghrur, Asnaful Maghrurin. Salah satu karya Imam Al-Ghazali. Selain ini banyak sekali, selain Bidayatul Hidayah, ada kitab yang berjudul Asnaful Maghrurin. Baik yang maghrur itu dari kalangan ulama, ahli ibadah, atau talibul ilm, penuntut ilmu, pedagang, pengusaha, pejabat, semua kalangan bisa maghrur, bisa tertipu. Yang ahli ibadah dengan ibadahnya, yang punya ilmu agama dengan ilmunya, dia bisa maghrur, tertipu. Yang orang kaya dengan kekayaannya, yang pejabat mungkin dengan jabatannya, dia tertipu, terpedaya, sehingga melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kalangan, semua orang, apapun profesi pekerjaannya yang dia gelutinya, bisa maghrur. Khususnya yang paling utama, na'udzubillah, maghrur, tertipu dengan amal ibadah. Ada Syekh Atha rahimahullah, beliau disebutkan seorang ahli ibadah dan juga punya profesi keahlian tukang jahit, khayyat, tailor, bahasa kitanya tailor, itu tukang jahit, khayyat. Suatu hari beliau ini yang ahli ibadah, orang soleh, wali, ahli ibadah. Tapi beliau juga punya profesi keahlian cari nafkah yang halal dengan menjahit. Suatu kali beliau merancang busana, baju, dengan sedemikian rupa, dirancang, di polanya, dijahit dengan bagus ya oleh beliau. Setelah selesai satu baju, ini spesial, bagus nih. Berbeda dengan baju-baju yang biasa beliau buat. Ini special edition. Special edition nih, ini baju ini. Walhasil setelah selesai dibuat dengan bagus dan rapinya itu baju, dibawa ke pasar mau dijual, ditawarkan kepada seorang pedagang. Syekh Atha As-Silmi ini rahimahullah, si pedagang nawar murah. Kaget beliau. Ini baju saya sudah rancang sedemikian rupa, ini bahannya aja mahal, bagus. Modelnya, jahitannya bagus. Si pedagang nawar, kenapa saya tawar ini murah? Karena ada cacatnya. Mana cacatnya? Diunjukin ada cacat ini sedikit. Mungkin kancingnya kurang rapi, atau ada sobek sedikit apa gimana, walhasil ada cacatnya tuh sedikit. Syekh Atha As-Silmi rahimahullah dibilang yang beliau
habis rancang, habis beliau buat yang sedemikian rupa, susah payah, capek, tiba-tiba dibilang ada cacatnya, beliau nangis. Dibilang ada kekurangannya, ada cacatnya, beliau nangis sejadi-jadinya. Fabaka bukaan syadidan, disebutkan di dalam kitab tersebut, Sirajut Talibin, Syarah Minhajul Abidin. Ulama dari Kediri, dari Jampas, Syekh Muhammad Ihsan, Kiai Muhammad Ihsan, mensyarahkan kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali. Di situ ada cerita seorang ulama di zaman dahulu. Si pedagang akhirnya ketika melihat Syekh Ato ini nangis, heran. Ini tahu kan orang soleh nih, kok tiba-tiba bajunya ditawar murah, dibilang ada cacatnya, nangis. Setelah selesai nangis, Syekh Ato As-Silmi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya nangis bukan karena itu. Yang saya tangisi bukan baju saya. Kalau baju saya nggak laku pun saya nggak pikirin, saya nggak masalah. Walaupun kamu nggak mau bayar, saya nggak masalah. Tetapi yang saya pikirkan, yang membuat saya menangis adalah bagaimana nanti di akhirat saya punya ibadah ini, amal saya ini ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana engkau menolak baju yang saya buat ini. Itu yang saya bayangkan nanti di akhirat. Amal ibadah saya sudah lelah, capek, saya udah berusaha sebaik mungkin, saya beramal, saya beribadah, tiba-tiba kata Allah Ta'ala, ibadahmu cacat, ditolak oleh Allah. Itu yang buat saya nangis, bukan baju. Ini sih urusan dunia, saya nggak masalah. La ilaha illallah, subhanallah. Urusannya akhirat yang dipikirin, bukan barang tetek bengek dunia. Itu yang buat saya menangis. Akhirnya si pedagangnya terharu dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Ato As-Silmi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita taufiknya yang sempurna di awal bulan Safar ini. Allah ta'ala jauhkan dari segala macam musibah dan bencana, dari segala keburukan yang akan turun di bulan ini atau di negeri ini, di dunia ini, di saat ini, kapanpun. Semoga Allah Ta'ala jauhkan dari segala macam bencana, musibah dan malapetaka. Amin. Untuk saudara kita, keluarga kita, bangsa kita, negara kita, kaum muslimin wal muslimah seluruhnya di muka bumi, Allah Ta'ala jauhkan dari segala bala dan musibah. Dan jangan Engkau turunkan ya Rabb musibah ini karena sebab dosa-dosa kami, karena sebab kesalahan-kesalahan kami, dan Engkau limpahkan kebaikan-kebaikan kepada kami, keluarga kami, saudara-saudara kami. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna